Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 27. Naya melempar tas kesayangannya itu dengan asal begitu tubuhnya masuk ke dalam rumah. Rasa kesal sekaligus jengkel sudah tidak bisa lagi dibendung. Teriakannya entah hingga berapa kali sudah Naya lontarkan demi meluapkan emosinya yang menggebu. Melihat Adrian merangkul tangan Mairo dengan begitu lembut, tidak hanya membuat hati Naya geram, tapi juga ingin segera menghilangkan Mairo dari sisi Adrian seketika itu juga. Tubuh Naya kini sudah seperti orang kesetanan. Disingkirkan paksa pula barang yang nampak di atas meja ruang tamu hingga terlempar jauh ke segala arah. Tak luput juga teriakan masih mengiringi yang kemudian berakhir dengan tangisan kemarahan. "Naya, kamu kenapa?" Nelly yang baru keluar dari kamar mandi segera menghampiri cepat anak perempuannya itu. "Mas Adrian, Bu, dia beneran udah nikah sama Mairo di rumah sakit," saut Naya kesal dengan nada berteriak. "Jadi bener mereka berdua udah nikah?" Naya mengangguk setelah mendaratkan pantat di sofa usang itu. Rambut panjang di kepalanya yang biasa tersisir rapi kini tak lagi Naya pedulikan dengan posisinya yang sudah acak-acakan. "Kata tetangga yang aku dengar tadi," nada ucapan Naya mulai melemah seiring luapan emosi yang memudar perlahan. "Adrian benar-benar kelewatan," gumam Nelly yang juga duduk di sofa mendampingi putrinya. "Terus gimana, Nay? Kandungan kamu itu kalau bisa digugurkan saja biar nggak merepotin kita nantinya." Nelly memberi saran. Ia pun gelisah, merasa panik seperti yang Naya rasakan saat ini. Setelah membayangkan Adrian pasti akan kembali pada putrinya, Nelly sempat merasa lega. Walau sebelumnya ditolak berkali-kali karena sikap Naya yang mungkin menjadi penyebab Adrian tidak menerima, ia pun kembali meyakinkan diri jika mantan menantunya itu pasti lambat laun akan menerima Naya dengan usaha minta maafnya yang tidak pernah menyerah. Sejauh yang Nelly pahami tentang Adrian, dia akan selalu luluh dengan permohonan Naya apapun itu. Walau sudah salah berkali-kali, tetap akan dimaafkan pada akhirnya. Walau permintaan Naya sempat tidak Adrian penuhi, lama laun akan dipenuhi setelah putrinya memohon sampai nangis-nangis. Adrian begitu cinta mati pada Naya waktu itu, yang memang notabene-nya cantik dari segi fisik, menjadi idaman para pria saat kuliah dulu. Lalu sekarang Adrian bisa dengan mudah berpaling hati ke wanita lain, yang tak lain adalah Mairo, wanita yang Naya anggap rendahan. "Ini semua gara-gara Mairo, Nay. Dia penyebabnya. Coba kalau dia tidak ada, Adrian pasti sudah mau sama kamu." Nelly memanaskan hati Naya yang sebenarnya sudah panas sejak tadi. "Ini bukan saatnya kamu marah-marah seperti itu, Nay. Kita cari cara agar Mairo dan Adrian bisa pisah. Kalau kamu gak bisa memiliki Adrian, wanita manapun juga tidak boleh memiliki dia. Biarkan Adrian pada akhirnya mencari kamu." Jelasnya lagi dengan tatapan nyalang yang diiringi senyum menyeringai. "Ibu benar." Kali ini Naya bisa kembali lebih tenang. Diusapnya wajah yang basah oleh air mata, lalu memperbaiki duduk agar bisa berpikir mencari cara untuk mengeksekusi saran ibunya. "Aku tahu caranya, Bu." Keduanya lalu saling berbisik menjelaskan rencana yang akan Naya buat demi melancarkan aksi tujuannya. Malam ini hati Nairo sudah lebih tenang. Air mata pun tidak lagi menetes dari ujung matanya. Kasihan itu yang ia pikirkan mengenai nasib ibunya jika ia terus meratapi tanpa henti. Seolah tidak ikhlas dengan takdir yang sudah ditentukan Maha Kuasa.
Usai pemakaman selesai, acara selanjutnya di rumah Mairo adalah baca tahlil hingga 7 hari. Awalnya Adrian mengajak untuk melaksanakan tahlil di rumah yang akan keduanya tempati. Namun Mairo menolak halus dengan alasan selama 7 hari itu arwah ibunya masih berkunjung ke rumah yang ditempati. Sayang sekali jika malamnya harus kosong. Mairo menyetujui pindahnya ke rumah baru, tapi menunggu acara 7 hari selesai. Lagi pula ada saudara dari pihak ibu dan ayahnya yang ikut membantu. Karena dalam acara itu bukan hanya mendoakan ibunya saja, juga mendoakan mendiang ayahnya sekaligus kedua orang tua Adrian sesuai saran Mairo. Saat beberapa orang sedang sibuk di dapur menyiapkan jamuan dan berkat untuk para tamu undangan tahlil, terdengar ketukan dari luar rumah. Mairo yang mendengar segera menghampiri pintu untuk secepat membukanya. "Selamat malam, Bu." Mairo sedikit terkejut. Ia masih bingung dengan kedatangan seorang kurir ojol ke rumahnya tiba-tiba. "Iya, maaf, cari siapa?" tanyanya kemudian. "Benar ini rumah Bu Mairo?" "Benar," Mairo mengangguk. "Ini Bu, ada titipan dari teman Ibu. Katanya makanan untuk Ibu karena ada syukuran kecil-kecilan di rumahnya. Sudah dibayar, tinggal diterima saja." Jelas kurir ojol yang tidak juga membuat Mairo paham. Mairo menerima makanan yang terbungkus kantong kresek, entah berisi apa. Ia belum berpikir untuk melihatnya. Dalam otaknya hanya berisi pertanyaan, teman mana yang memberinya makanan malam-malam seperti ini? Terlebih lagi di rumahnya sedang dalam kondisi berkabung, yang tentu akan diadakan acara tahlil. Sudah pasti makanan terhidang penuh. Tak lama kemudian kurir ojol pun berlalu melangkah menuju gang. Yang Mairo tebak sepeda motor dia terparkir di luar gang depan sana. Sedangkan Mairo segera masuk ke dalam rumah sambil membuka kantong kresek berisi makanan yang nampak terbungkus box kecil. "Apa itu, Mai?" Pertanyaan singkat Adrian mengejutkan Mairo tiba-tiba. Ia refleks menoleh cepat ke arah pria yang sudah berdiri di hadapannya. Bukannya menjawab, Mairo justru terpaku dengan tampilan Adrian saat ini. Baju koko dengan sarung berwarna hitam sekaligus peci hitam yang melekat di tubuhnya. Benar-benar membuat pandangan matanya tak berkedip sekalipun. Menyadari Mairo sedang menampakkan rasa kekaguman akan tampilan dirinya saat ini, Adrian pun berdehem demi membuyarkan pandangan istrinya. Walau bangga, ia juga malu ditatap dalam-dalam seperti itu, walau oleh pasangannya sendiri. Mas," Mairo yang merasa malu segera berlalu menuju ruang makan setelah mengangguk berpamitan. Walau sudah berstatus seorang istri Adrian, Mairo merasa sungkan untuk berucap asal di depan suaminya itu. Jika sebelumnya bisa belak-belakan sambil saling lempar ledekan, kini justru lebih terasa sungkan antara malu dan tidak enak. Akhirnya diamlah solusi yang bisa Mairo lakukan di depan Adrian. "Mairo, kamu baru beli mie ayam?" tanya Adrian saat masuk ke ruang makan, melihat Mairo membuka kotak box di dalam kantong kresek tadi. "Kok cuma satu?" "Oh, bukan Mas, ini kiriman dari ojol, katanya dari temanku. Tapi aku nggak tahu teman mana yang tiba-tiba ngirim makan malam-malam begini." Jelas Mairo apa adanya. "Kalau begitu jangan dimakan, Mai," larang Adrian setelah mie ayam yang hampir Mairo makan pun segera ia hentikan tegas. "Kenapa, Mas?" Mairo bertanya kebingungan. "Mana ojol yang ngirim makanan itu?" "Sudah keluar gang," sahut Mairo yang seketika membuat Adrian berlalu cepat keluar rumah. Sampainya di luar gang, Adrian mengedar pandangan kanan dan kiri mencari sosok ojol pengirim makanan tadi yang barangkali masih terlihat. Ternyata nihil. Suasana jalan kampung malam ini bahkan nampak cukup sepi.
Hanya beberapa pria bersarung yang sepertinya akan pergi ke masjid terdekat, mendatangi kumandang azan Isya yang sedang berlangsung. Tak ingin kehilangan jejak, Adrian segera menelpon bodyguard yang tak jauh dari rumah Mairo saat ini. Ia memberikan tugas untuk menghadang ojol tadi di depan jalan raya yang mungkin saja bisa ditemukan. Dan benar saja, kurang dari 10 menit, telepon dari Bobby, salah satu bodyguardnya pun masuk. Harapan Adrian menemukan ojol itu pun membuahkan hasil. Dari penjelasan Bobby, ojol itu berada di pinggir jalan raya, tepatnya di depan warung mie ayam. Tanpa pikir panjang, ia yang baru masuk ke dalam rumah segera menghampiri tempat itu. "Mau kemana, Mas?" teriak istrinya, bahkan tak Adrian pedulikan. Saat ini dalam pikirannya sedang dipenuhi dengan pertanyaan akan sosok yang mengirim makanan itu pada Mairo. Masalahnya, Mairo sendiri tidak tahu siapa. Semakin membuktikan jika si pengirim itu perlu dicurigai. Tidak hanya itu, keamanan Mairo sekarang sedang terancam dengan posisi Naya dan ibunya di kampung ini. Kelicikan mereka tidak bisa Adrian anggap remeh. Mereka bisa melakukan hal nekat apapun demi tujuannya tercapai. Karena saat awal Naya tahu jika Adrian dan Mairo sudah menikah, dia begitu geram hingga mengacaukan acara pagi tadi. Ancaman teriakan Naya juga terdengar di sela-sela saat dipaksa keluar. "Kamu yang ngirim makanan pada Mairo tadi?" tanya Adrian setelah mendapat petunjuk dari bodyguard. Bukan pak, bukan saya," saut ojol bertubuh jangkung itu. "Kamu mau ini?" Adrian yang merasa sedang dibohongi mengeluarkan beberapa lembar uang kertas merah dari dalam dompet di saku baju kokonya. Ojol itu terdiam, mungkin sedang berpikir untuk menerima atau tidak. Pandangan matanya yang tidak berkedip saat Adrian menghitung lembar uang itu sudah bisa ditebak jika dia tergiur. "Ini semua akan jadi milik kamu kalau kamu mau jujur sama saya," jelas Adrian meminta. Baik pak, saya akan jujur." "Jawab dulu, siapa yang mengirim makanan itu?" tanya Adrian dengan nada tegas. Dan kemudian langsung ojol itu jawab. Dari jawaban yang ojol jelaskan, pengirim aslinya adalah pemilik rumah bercat putih tak jauh dari gang, hanya berjarak 2 rumah saja katanya. Dan ternyata fakta yang bisa Adrian tangkap, rumah itu adalah rumah yang Naya dan ibunya tempati. Tapi apakah benar pelaku pengirim misterius itu mereka? "Benar pak, pengirim itu 2 orang wanita, sepertinya ibu dan anak," jawab ojol saat ditanya kepastian tebakan dari Adrian. Betulkah mereka pelakunya? Yang bisa Adrian pastikan jika tujuan pengiriman makanan itu tidak lain adalah bertujuan buruk, terutama untuk Mairo. Tak ingin berprasangka terlalu jauh, Adrian kembali pulang ke rumah Mairo. Baginya saat ini adalah cukup tahu sosok misterius yang ia perlu tahu itu, karena pengirim makanan tanpa memberitahu identitas asli patut diwaspadai. Setelah 5 menit Adrian sudah sampai di depan rumah. Sambil menunggu tamu acara tahlil datang, ia ingin memastikan jika makanan itu tidak Mairo makan. Namun saat langkahnya sampai di ruang makan, Adrian begitu terkejut. Mie ayam di kotak box itu kini tinggal setengah dalam kondisi sudah acak-acakan. Ayam di atasnya juga nampak tidak lagi menghiasi. Adrian sontak panik, khawatir jika Mairo sudah memakannya, mengingat pengirimnya telah ia ketahui aslinya. Daripada berdampak buruk nantinya, lebih baik tidak dimakan saja. Jika dipikir logika, sudah pasti aneh seorang Naya mengirim makanan pada orang yang dianggap musuh tanpa ada tujuan buruk lain. "Mairo, Mai," panggil Adrian berkali-kali sambil mencari istrinya di setiap sudut ruangan rumah itu. Namun nihil, tidak ada sautan. Beberapa orang membantu memasak juga tidak ada di dapur. Aduh, kemana Mairo? Pikiran yang kacau sudah memenuhi otak Adrian saat ini.
Antara jengkel, geram, dan panik bersatu tertimbun dalam benaknya. Tak lama kemudian, jawaban pertanyaan ia dapatkan saat Mairo datang dari pintu halaman belakang. Tangannya dalam kondisi kotor. "Mairo, kamu gak apa-apa?" tanya Adrian yang seketika memeluk tubuh Mairo. Rasa panik yang belum sirna dari hatinya, tidak memperdulikan pakaian koko putih itu terkena noda kotor tanah basah. "Mas, ada apa?" Melihat suaminya panik, Mairo justru kebingungan. "Kamu gak makan mie ayam itu kan? Kenapa tinggal separuh? Lalu kamu dari mana?" Bukannya menjawab, Mairo justru berlalu menuju wastafel. Kotoran tanah di tangannya tidak bisa lagi ia tahan. "Aku gak makan, Mas. Itu dimakan kucing. Dan ternyata kucing itu sehabis makan mie ayam itu, ini aku baru ngubur. Dia mati." Jelasnya dengan raut wajah lesu. Rasa bersalah nampak tergambar di raut wajah Mairo saat ini. "Apa?" Antara lega dan emosi yang Adrian rasakan saat ini, ia bahkan kesulitan untuk berkata-kata. Cukup mengerti dengan fakta akan mantan istri dan mantan mertuanya lakukan itu, yang kali ini tidak bisa lagi Adrian maafkan. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.